Ya, mohon izin rekan-rekan ya, jadi kasus yang ditindaklanjuti yang kita lihat bersama kemarin yang anak yang di bawah umur melakukan yang tidak baik ya, itu sekarang lagi dilakukan pemeriksaan psikologi forensik ya dari Aksipol ya. Jadi ini lagi berlangsung dari tadi pagi sampai saat ini. Kemudian tadi juga dari ketua kepala sekolah, kemudian juga dari guru BP serta dari Dewan Guru dari SMA di mana anak yang berkonflik dengan hukum datang ke Polres Metro Jakarta Selatan dan bertemu. Itu yang bisa saya update. Bu, berarti pemeriksaan forensiknya di sini ya, Bu ya? Iya, betul. Ya, lagi berlangsung sekarang. Jadi dari tadi pagi anak yang berkonflik dengan hukum lagi dilakukan pemeriksaan. Bu, setelah pemeriksaan forensiknya apakah akan dipindahkan ke safety house atau seperti apa, Bu? Iya, betul. Jadi nanti kita menitipkan di lembaga penitipan anak sementara. Ya. Untuk kondisinya sekarang bagaimana, Bu? Sekarang masih sudah stabil ya, dari yang kemarin yang kita lihat bersama masih shock ya dari kejadian setelah penyerahan. Hari ini sudah stabil ya, sudah bisa kita mintain keterangan tentunya. Bu, untuk motif sendiri, Bu? Motifnya gimana, Bu? Motifnya masih didalami, oleh karena itu dari psikologi forensik masih mendalami ya sampai saat ini. Bu, untuk penetapan, Bu, penetapan sendiri, Bu, ditahan nggak, Bu? Untuk penetapan sudah menjadi tersangka ya. Enggak, maksudnya dilakukan penahanan atau tidak? Iya, karena mengingat dia di Ini bawah titip umur. ya. Jadi kalau di bawah umur itu kita hanya dua ketentuan, yaitu kembali ke orang tuanya atau dititipkan. Nah, oleh karena itu kita menitipkan di lembaga penitipan anak sementara. Berarti Ya. peluang untuk dikembalikan ke orang tuanya masih ada, Bu, kalau misalnya dimaafkan. Ya, ini dari kita, dari penyidik wewenangnya nanti sudah berkoordinasi dengan lembaga, sudah harus dititipkan di lembaga penitipan anak sementara. Bu, ada berapa psikolog, Bu, yang dilibatkan dalam pemeriksaan anaknya hari ini, Bu? Hari ini ada dua, Ada 2 psikolog. ada ya? 2 orang. Bu, motif yang beredar di media sosial bahwa sang anak mendapat tekanan dari orang tua, apakah itu sudah diakui oleh sang anak? Jadi kita masih menggali, ya, masih menggali, mendalami semua yang ada. Kemudian kenapa terjadi, mengapa, ya, itu yang masih didalami oleh penyidik. Kalau kata sekolah, kepribadian anaknya ini gimana? Kalau ke pihak sekolah? Tadi sekolah sudah juga kita mintain keterangan dari sekolah, anaknya baik, ya, ramah, kemudian cenderung memang pinter, ya. Jadi itu yang kita dapat dari keterangan sekolah, karena memang keseharian dari anak berinteraksi dengan guru itu baik. Kondisi ibunya saat ini gimana, Bu? Untuk kondisi dari ibu anak yang berkonflik dengan hukum masih di UGD ya, jadi belum bisa dimintain keterangan, tapi sudah sadar atau sudah siuman. Kita berdoa mudah-mudahan cepat sembuh. Karena apa? Karena keterangan dari ibu anak yang berkonflik dengan hukum itu kita perlu sekali, karena memang satu-satunya orang saksi yang ada di tempat kejadian adalah ibu dari anak yang berkonflik dengan hukum. Ibunya Bu, nantinya sempat akan jemput kondisi anaknya nggak, Bu? Kalau itu kita belum berkomunikasi ya, karena memang dari pihak Rumah Sakit Fatmawati kondisinya kemarin baru selesai tindakan, yaitu operasi. Kalau anaknya menanyakan kondisi ibunya? Betul. Jadi dari anaknya menanyakan keluarganya ya, dengan semuanya yang ditanya ya, keadaan ibunya, neneknya, kemudian dari ayahnya, Dari pihak keluarga yang mendampingi anak pelaku? tantenya, tante adik dari ayahnya. Bu, ada penyesalan nggak sih, Bu, dari pelaku, misal menangis atau? Betul. Jadi setelah dia bertanya, ya, setelah dia bisa kembali stabil, dia bertanya, kemudian dia menangis. Itu adalah salah satu dia menyesal. Dari polisi ada upaya jemput bola, Bu, untuk memeriksa ibunya nantinya di rumah sakit ketika sudah benar-benar pulih? Ya, jadi kalau dari kita, pihak kita sudah berkoordinasi. Karena apa? Memang keterangan dari ibu anak tersebut kita perlukan. Oleh karena itu kita selalu bertanya dan berkomunikasi ke RS
Fatmawati untuk bertanya apakah sudah bisa ditemui atau bisa dimintain keterangan. Tapi untuk saat ini rekan-rekan belum bisa dimintain keterangan. Bu, kan anak ini bilang dia bisa mendengar bisikan-bisikan. Ada pernyataan dan bisikan seperti apa yang dia dengar? Iya, itu dia. Jadi dari Polres Metro Jakarta Selatan ya, terutama PPA, kita melihat dengan nyata atau fakta. Yang kita gali adalah barang bukti, kemudian saksi-saksi, lanjut keterangan dari yang diduga. Ya, jadi kalau hanya bisikan, mohon izin, ya itu psikis, ya, jadi tidak terlihat atau gaib. Untuk sementara itu memang ada ahlinya untuk itu, ya. Jadi sementara ini memang dari psikoter kita lagi memeriksa, ya.